tentang bidang datar yang tentang sudut, tentang segitiga, pokoknya kayak gitu-gitulah. Banyakan sih tentang sudut ya, karena banyakan sih tentang segitiga biasanya kalau kita ngebahas di materi bidang datar, karena hampir semua bidang datar itu kan terdiri dari segitiga-segitiga gitu. Contohnya kayak segi empat itu juga terdiri dari dua segitiga. Segi 5 terdiri dari bisa 5 segitiga dan mungkin juga bisa 3 segitiga barangkali. Pokoknya macam-macam lah. Intinya nanti bakal banyaknya ngebahas itu tentang segitiga. Tapi juga nanti bakal ada bahasan tentang lingkaran. Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan bentuk ini. Ini disebutnya sebagai koordinat kartesius, ya. Ada sebutan-sebutan di bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian-bagian ini ada namanya kuadran. Ini kuadran 1 yang di bagian atas kanan. Kemudian kalau misalkan di sudut itu ya, itu muternya kan berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan dia dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita sebaliknya gitu. Kayak muternya sebaliknya aja gitu. Maka di sini kita sebutnya sebagai kuadran 1, di sebelahnya kuadran 2, di bawahnya lagi kuadran 3, sebelahnya lagi kuadran 4. Contohnya kalau saya nanya, titik 5, minus 4 itu adanya di kuadran berapa? Kuadran 4. Oke. Kalau misalkan titik min 1,1. Kuadran 3. Kuadran 2. min 1,1. 2. Kuadran 2 ya. Oke, kalau misalkan titik 0,0. Kuadran Apa dia? 1. Tengah. Nah, titik 0,0 tidak disebut sebagai kuadran ya, tapi dia disebutnya sebagai titik asal namanya. Ya, dia sebutnya sebagai titik asal. Karena kan dia benar-benar di tengah-tengah banget ya kalau titik 0,0 tuh. Kayak gitu. Jadi yang namanya kuadran itu yang bagian-bagian sini aja. Bagian kanan, kiri, bawah, sama kanannya lagi. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan yang di titik mana nih? Titik A dulu deh. Titik A ini namanya titik apa? Koordinatnya. -1, -4. Oke, -1, -4. Good. Ini -1, -4. Kalau yang di sini? Yang di B, sorry. Yang di B. B-nya udah jelas ya, ini 0,0. Kalau yang di C? -6. -6,3. Yang di D? 6,4. Yang di E-nya? 2,-2. 2, minus 2. Yang di F? -3. -3, Oke. Saya tambah lagi deh. Habis F, G. Oke, coba di titik sini namanya titik berapa, berapa nih? 0,5. 0,5. Oke. Di titik yang di sini, nah ini. 4,0. Sip. Good. Gitu ya untuk titik-titiknya. Yang penting bisa ngebaca koordinat lah. Lanjut lagi ya. Nah, ini rumus jarak antara titik dengan titik. Kalau kita punya dua titik nih, ada titik A dan titik B. Sebenarnya idenya tuh nggak jauh-jauh dari Pitagoras. Nah, misalkan di titik A ini ya, kita pakai simbol huruf dulu, jangan pakai angka dulu. Ini misalkan adalah XA. Oke. Kemudian di sini dia berpasangan dengan YA. Nah, kalau misalkan yang titik B, di sini adalah XB dan juga berpasangannya dengan YB. Nah, kalau misalkan kita nyari jarak antara titik ke titik nih, berarti kan nyari dari A ke B-nya lurus kayak gini kan? Kalau kita lihat bentuknya dia kan sebenarnya kayak segitiga segesiku. Kita tinggal ngambil garis bantu di pinggirnya, di bagian bawahnya di sini, dan juga yang di sini, ya enggak? Ya. Dan dia kan bakal ngebentuk sudut siku-siku ya di sini ya. Nah, sekarang lihat dari sini ke sini kan dari bawah nih, dari bawah ke atas itu kan YB.
Terus dari bawah ke tengah-tengah sini YA. Nah, berarti panjang ini berapa nih? YB dikurangi A. YB dikurangi YA. YA. Nah, kemudian yang di bawahnya juga sama. Dari ujung kiri nih, dari 0,0 sampai ke kanan XB. Maka XB dari dikurangi 0,0 ke sini, nah XB dikurangi XA. Nah, Pitagoras itu kan kalau ini kita cari berarti kan diakalin terus yang ini dipangkatin 2 gitu ya, sama ditambah dengan yang ini pangkat 2. Maka muncullah rumus ini. AB sama dengan akar dari XB min XA pangkat 2 ditambah YB min YA pangkat 2. Kayak gitu. Oke? Sip, lanjut lagi sekarang. Yang penting mah itu kalau misalkan lupa rumusnya, nanti kalian juga bisa nyari lagi gitu rumusnya. Gimana? Oh, saya lupa nih rumus jarak titik ke titik. Ya udah, coba cari lagi sendiri. Kayak gitu aja. Oke? Nah, coba yang ini. Cari dulu apa namanya jarak titik 3,2 ke 7,8. Kasih simbol deh biar enak. Di sini A sama di sini B. Coba cari dulu, tinggal laporin hasilnya berapa. Empat akar 3. 4 akar 3. Oke, kita coba ya. AB berarti kan sama dengan akar dari bagian X-nya dulu ya. 7 dikurangi 3 berarti 4 ya. Oke, 7 kurang 3 pangkat 2 ditambah dengan 8 dikurangi 2 pangkat 2. Sama dengan akar dari ini 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Oke, jadi sama dengan 16. akar dari 16 ditambah 36. Berarti dia bisa menjadi apa nih? 52. Gitu ya. Jadi sama dengan akar dari 4 dikali 13. Jadi sama dengan 2 akar 13. Oke, sip. Nah, ada cara lain teman-teman. Untuk kita katakan tadi ini dikorektkan dulu ya. Terus dipisahkan lagi. Sebenarnya kita juga bisa langsung memisahkan dari sini nih. Di bagian sini kan ada 2 kuadrat, betul nggak? Ini kan kalau kita pisahkan kan jadinya 2 kuadrat dikali 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, masing-masing punya 2 kuadrat nih. Bisa kita keluarin dong. Kalau kita keluarin jadinya berapa? Jadi 2 gitu. Akar dari, nah sisanya tinggal ini nih. Tinggal 2 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 2 akar 4 ditambah 9, 13 gitu. Nah, sama-sama aja sih, cuman bedanya kalau ini kita keluarin lebih awal, kalau yang tadi di sini kita keluarinnya di bagian akhirnya. Oke, lanjut lagi. Nah, coba ini. Langsung dicoba. Akar 13. Oke, akar 13. Kalau kita nggak mau pakai koordinatnya bisa juga sih lihat dari sini aja ya. Ini kan panjangnya 2 gitu ya. Ini panjangnya 3. Yang ini tinggal pakai Pythagoras saja. AB sama dengan akar 2 pangkat 2 pangkat 2 akar 13. Oke, lanjut lagi. Oke, coba hitungin luas ini.
15. Berapa? 15. Oke. Ini bisa kita pakai rumus luas trapezium aja ya. Luasnya sama dengan setengah dikali berapa tambah berapa? 4 tambah 6. Gitu ya? Ya. 4 tambah 6 dikali dengan tingginya adalah 3. Oke. 4 tambah 6 10. 10 bagi 2 5. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. 15. Oke. Sekarang kita bahas tentang garis dan sudut. Nah ini mungkin sebagai review aja ya. Ini namanya sejajar. Sejajar berarti kan dia tidak pernah bertemu sama sekali ya. Mau kita panjangin itu nggak akan pernah ketemu. Nah ini namanya garis yang berpotongan karena dia pernah ketemu gitu. Nah saya nanya sekarang kalau misalkan garis ini dan garis ini sejajar nggak? Enggak. Berpotongan. Tadi saya kurang ini kayaknya. Yang bersilangan dengan AB. Garis apa lagi yang bersilangan dengan AB? FC. FC, oke. Kalau DC bersilangan nggak dengan AB? GB. Enggak, oke. Kalau BD bersilangan nggak dengan AB? Enggak. Enggak. Kalau misalkan AB dengan BD itu namanya garis yang berpotongan. Nah, gitu. Garis AB dengan garis GH bersilangan nggak? Enggak. Namanya Garis sejajar. Oke, kalau misalkan antara garis AB dengan BF berpotongan nggak? Enggak. Bersilangan nggak? Enggak. Bersilangan ya. Bersilangan karena kita panjangin sejauh apapun mereka nggak akan pernah ketemu gitu ya. Udah kayak gitu aja. Sekarang lanjut lagi. Nah ini paling ada istilahnya penyiku sama pelurus. Nah kalau ada istilah kayak gini, pertama kalau misalkan A itu disebutnya gini. A adalah penyiku dari B. Gini, A itu sudut yang sama B sama dengan 90 derajat. Kita bolak-balik aja misalkan nyari B, aja ada B-nya sama dengan 90 derajat dikurangi A atau A-nya sama dengan 90 derajat dikurangi B. Oke, kayak gitu. Sama juga kalau yang pelurus juga kayak gitu aja. Kalau pelurus berarti A tambah C-nya sama dengan 180 derajat. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mah udah pernah kalian dapat juga waktu SMP ya? Ya. Betul nggak? Ya. Nah, masalah namanya gini, saya tidak menuntut kalian untuk hafal namanya. Yang penting adalah kalian tahu jumlahnya itu sama atau tidak, gitu aja. Contohnya ya, A1 sama nggak dengan B1? Sama. Jangan lihat dulu yang keterangan di bawah-bawahnya ya. Kalau A1 dengan A3 sama nggak? Sama. Oke, A1 dengan B3 sama nggak? Sama. A1 dengan B3 sama? Sama. Oke. A1 dengan B4 sama nggak? Nggak sama. Tapi kalau A1 kita tambahkan dengan B4 bisa kita tahu nggak berapa hasilnya? 180. Oke, 180
derajat. Derajat. Nah, kayak gitu-gitu aja. Yang penting kalian tahu gimana jumlahnya. Terus satu lagi deh. Coba kalau A3 dengan B4. Dengan B2. Sama nggak? 180. Beda. Nggak sama. Beda Tapi itu. kalau kita jumlahkan jadinya 180 derajat. Gitu ya. Masalah nama nggak masalah. Saya juga sampai sekarang masih nggak tahu mana itu sudut yang dalam berseberangan, yang luar berseberangan. Kadang-kadang masih suka balik-balik. Sudut yang sehadap lah. Nah, kalau yang saya paling hafal itu paling sudut yang bertolak belakang. Hanya itu aja yang saya hafal tuh. Bertolak belakang tuh yang ini ya. A1 dengan A3. A3. Nah, ini bertolak belakang. Oh, sama satu lagi. Sudut yang sehadap. Kalau sehadap berarti dia sama kayak yang sejajar. Nah, kayak gini dia. Ini namanya sudut yang sehadap. Mereka berhadapan ke arah yang sama gitu ya. Oke, gitu aja. Lanjut lagi. Nah, sekarang coba di sini tentukan berapa X, Y, dan Z-nya. Ya, dicoba. Yang udah paling jelas siapa? Kakak suaranya putus-putus, Kak. Coba aja dulu deh. Coba aja dulu ya nanti. Suara saya putus-putus enggak? Cek. Tidak, Kak. Tidak sekarang mah, Kak. Sekarang udah aman ya? Ya aman. Oke. Yang X 41. 41. Yang Z 57. 5. Enggak yang Z 103. Z 57. 57. Z-nya mah sama ya, 1 2 3 57. Oke. Z X sama 123. dengan 41, Y sama dengan 57. Terus yang Z sama dengan 1 2 3 derajat. Oke. Coba ini. Wow, sok. Coba dulu aja ya. X-nya 20. Oh ya, langsung ketebak ya, X-nya 20 ya. Tahu dari mana X-nya 20? 80 aja bagi 4. Oke, betul. Karena ini sama ya. Betul. Sok X-nya sama dengan 20. Lanjut, yang Y-nya. Z 25. Z-nya 25. Oke. Y-nya 80. Y-nya 60. Y-nya 100. Oke, ini asik nih. Banyak yang beda-beda nih. Kayak gimana Y-nya buat nyari Y-nya? Y 80. 100 dikurangi 20. 160 deh kayaknya. 80 Y-nya. Oke, coba gini ya. 80 Y. Ini. Kayak ini. Ditambah itu sama dengan berapa? 180. Ini ya tambah 20. Sama juga Z-nya nih. Kalau Z-nya kan berarti 4Z dikurangi 20 ditambah dengan 80 sama dengan berapa? 180. Sama ya? Karena kan sini 80 juga ya. Berarti 4Z dikurangi 20 itu sama dengan 100 derajat gitu.
Jadi 4Z sama dengan 120. 120. Jadi Z-nya sama dengan 30. 30 derajat gitu. 100 tambah 30 jadi sama dengan 130 derajat. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekarang tentang sudut-sudut. Yang paling penting buat kalian hafalin ya. Kalau jumlah sudut dalam sebuah segi itu adalah rumusnya N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Contohnya, berapa jumlah sudut dalam segitiga? Berarti 3 Min 2. min 2 dikali 180. Ya, ini kan 1. 1 kali 180 jadinya 180. Gitu. Nah, nanti bakal lebih mudah misalkan berapa sudut dari segi 7. Berarti 7 dikurangi 2 kali 180 derajat. Oke. 5 kali 180 dapatnya 900 derajat. Baru pertama nggak lihat rumus ini? Iya, baru banget. Baru pertama. Iya. Oke, baru pertama ya. Nggak apa-apa. Saya juga waktu dulu pertama lihat ini pas SMA. Udah ujung-ujung lah. Oke. Kemudian daya yang paling penting sih itu aja yang buat kalian pahami lah. Sisanya silakan di screenshot aja. Nanti tinggal dibaca-baca sendiri ya. Karena kalau dibahas nanti takutnya kita nggak keburu ngebahas pretestnya tadi. Oke, Kak. Link gini. Ada tambahan. Jadi dalam segitiga itu dia, saya coba cek dulu ya. Oh, belum. Oke. Jadi dalam segitiga itu gini teman-teman. Misalkan kita punya segitiga dengan sudutnya beda-beda ya. Misalnya di sini ada sudut C di sini. Nih. Nah, besar sudutnya, maka sisi yang di depannya pun juga akan semakin besar. Gitu. Misalkan gini, kita kasih label ya si titik sudutnya, jangan ini deh. Coba kita kasih labelnya gini aja. Di sini titik B sama titik C. Nah, di depan sudut A kita kasih simbolnya A kecil, depan sudut B kita simbolkan B kecil, depan sudut C kita simbolkan dengan C kecil. Jadi ketika misalkan gini, kalau misalkan sudut A itu lebih kecil daripada sudut B dan lebih kecil daripada sudut C, maka ternyata berlaku juga untuk sisinya. Sisi A lebih kecil daripada sisi B, lebih kecil daripada sisi C. Gitu. Dia terlihat seperti oh iya, ya udah Kang, jelasnya emang kayak gitu. Tapi suka muncul juga di soal yang kayak gini-gini nih. Ya, itu salah satu kaidah tentang sudut-sudutnya yang perlu diingat juga dalam segitiga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini tentang sudut pusat dan juga sudut keliling. Sudut pusat itu yang bagian sini misalnya ya. Yang ini sudut pusat. Sudut kelilingnya adalah yang bagian sini. Contohnya kalau misalkan di sini sudut pusatnya adalah, kalau misalkan sudut kelilingnya adalah alfa, maka sudut pusatnya adalah 2 alfa. Dan uniknya teman-teman, semua sudut keliling itu sama. Misalkan kalau kita ngambilnya dari kaki yang sama ya, misalkan dari N sama M, kita mau putar sejauh apapun garisnya, misalkan kita ngambil lagi garis di sini nih, G hubungan ke M, ternyata ini pun juga bakal sama, jadinya alfa juga. Gitu. Mau diputar sejauh apapun, tetap bakal sama kayak gitu juga. Ya, itu uniknya dari sudut keliling. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba latihan sedikit ya. Yuk, dicoba dulu aja. Nanti kalau udah mentok baru saya coba bahas. Besar. Kurang gede nggak sih gambarnya? Saya gedein dulu dikit ya. Bentar.
55 bukan, Kak? Oke, saya simpan dulu jawabannya, nanti kita bahas bareng-bareng. Yang lain gimana, ada yang udah ketemu juga belum? Oke, saya pilih sama. 5. Oke, karena dia sama kaki, maka pasti sudut-sudutnya pun juga sama ya. Karena Betul. sudah kepakai 100, jadi sisanya tinggal 80 dong. Maka di sini Betul. adalah 40 dan di sini juga 40. 40. Oh, udah deh. Jadi PRQ tinggal tambahin aja segini. 55 derajat. Oke. Insya Allah bisa ya untuk sudut-sudutannya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ngebahas pretest. Yang pertama, ada tanda seperti ini berarti dia tuh sama kaki ya. Ini 48 derajat katanya. Langsung tulis 48 derajat. Sudut B-nya 22 derajat. Oke. Dicarinya nilai Y-nya. Ayo, apa yang bisa kita lakukan pertama di sini? Cari sudut S. Apa? S itu maksudnya QSR atau PSR? PSR. PSR. Oke, PSR. KSR. Misalkan di sini X ya, misalnya di sini X ya. Oke, berarti kalau kita jumlahkan, sebentar saya ganti warna dulu. Kalau kita jumlahkan berarti X ditambah dengan 48 derajat ditambah 22 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, sehingga X ditambah dengan 70. 70 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 110 derajat. Oke. Kalau di sini 110 derajat, maka sebelahnya berapa? 70. 70 derajat. Karena sama kaki, maka di sini juga 70 derajat. Jadi sisanya adalah 40 derajat. 40 derajat. Oke. Tadi yang jawabannya 40 derajat, ada yang benar nggak? Ada. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Berarti gampang dong soalnya dong. Nggak susah ya? Masih gampang. Masih gampang. Oke. Lanjut nomor 2. Ya biasanya sih yang suka susah tuh ya kalau udah ada yang cukup nggak cukup ya biasanya ya. Nah, itu. Dia itu kayak kadang teh bingung. Oke, nggak apa-apa. Jangankan kalian, biasanya juga guru-guru suka salah tuh. Biasanya dibilangnya, oh ini cukup, ternyata nggak cukup gitu. Kadang-kadang juga bilangnya dua-duanya nggak cukup. Pas saya cek, oh ternyata satu pernyataan aja juga udah cukup. Nah, nomor 2 ini nggak salah soal. Kenapa? Karena sudah ketahuan kalau kaki. Ya enggak? Ya kan? Putus-putus, Pak. Gitu ya. Putus, Kak. Oh, sorry. Cek. Sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Maaf. Ini nggak tahu kenapa. Enggak ada lagi suaranya. Tapi kalau siang-siang biasanya nggak putus-putus loh. Biasa, Kak. Tidur kali, Kak. Oke, lanjut. Bisa efektif nih sampai beres. Mana poin? Nggak digambarkan segitiganya karena kita harusnya tahu kalau ini adalah kan persis menjadi segitiga sama kaki juga. Oke. Di sudut atas ini adalah A, karena di tengah-tengahnya kan AB sama dengan AC, maka di sini B dan di sini juga C. Oke, ini sama. Terus kita cek ya. Kalau misalkan diketahui sudut
ABC-nya adalah 60 derajat. Maka di sini 60 derajat. Cukup nggak kira-kira buat kita tahu berapa luas ABC-nya? Luas gak tahu. Enggak. Gak bisa Coba. kan panjangnya nggak tahu. Kan betul kan panjangnya nggak tahu kan, kalau nyari luas itu kuncinya adalah tahu panjangnya. Panjangnya. Ya gitu. Nah, tapi kita bisa tahu nih kalau sini 60 maka sini pasti 60 derajat kan? Yoi. Nah, sehingga di sini pasti berapa? 60 derajat juga. 60 derajat. Ah, gitu. Ternyata dia segitiga sama sisi. Oke. Nah, maka ketika kita tahu di sini BC-nya 10, AC-nya juga pasti 10. 10. Berarti C ya, Kak? Bisa ya. Kalau misalkan mau pakai cara manual, bisa pakai gini nih. Ambil dulu garis tengahnya. Oke. Di sini kan panjangnya 5 ya ke sini. Iya. Ya. Nah, ini adalah T nih. Kalau misalkan kita mau nyari T-nya dulu, berarti T itu sama dengan akar dari 10 100 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 2. Kita keluarin 5-nya jadi 5 dikali akar dari 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. Ngerti nggak? Enggak. Kalau Ya, 10 ngerti. itu kan punya 5 ya. Punya 5 pangkat 2 kan di sini ya. 5 pangkat 2-nya sama-sama keluar nih. Set, keluar jadi 5. Tapi dalamnya masih nyinggah. Masih ada yang sisanya. 10 karena udah diambil 5 jadi 2. 5 karena udah diambil 5 jadi 1 gitu. Jadinya 5 dikali dengan akar 3. Udah ketahuan, kita udah punya tingginya, udah punya alasnya kan? Ya. Nah, maka pasti bisa cari luasnya. Udah gitu aja. Nggak usah nyampe. Dia itu cukup gitu. Nah, ini sekalian saya kasih tahu juga nih. Barangkali ada yang masih belum tahu. Sama sisi ya. Luas segitiga sama sisi itu luasnya adalah, saya sebutnya rumusnya rumus 234. A pangkat 2 akar 3 bagi 4. Nah, ini rumus luas segitiga sama sisi. Saya sih ingatnya rumus 234. Saya kasih nama aja sendiri, terserah saya gitu. A pangkat 2 akar 3 dibagi 4. Tapi tadi gitu. Anissa salah, Kak. Jawab C. Oh gitu. Oh Iya. gitu. Oh iya, nanti saya coba ini ya, revisi ya. Iya. Ini soalnya bikin soalnya bukan saya. Jadi ya wajar kalau misalkan mungkin ada, atau jangan-jangan saya yang salah ketik jawaban kali tadi. Bisa jadi. Nanti saya coba cek dulu ya. Yang jelas tadi kalau misalkan ada yang udah terlanjur jawab, kalau misalkan ada yang terlanjur jawab, tadi yang benernya apa katanya? Aku benar C, Kak. Tadi enggak, Tan. Tadi yang nomor C bener, Kak. bener kan? Iya. Iya. Benar. Tadi ada yang disalah. Benar. Oh ya dah. Iya, salah. Aman berarti ya. Oke. Aman, saya udah nyampe khawatir tadi. Oke, lanjut lagi nomor 3. Berapakah nilai X-nya? Wow. 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Oke, ada yang tahu cara nyelesain soal ini nggak? Enggak. Oke, coba ya. Saya juga nggak ngerti, dia ntar saya lihat dulu. Oke. Yang jelas ini pasti nggak akan mungkin dong, nggak akan mungkin sekaligus dong, ya nggak? Nah, kita lihat dari keterangan saya ini udah nggak masuk akal sih. Maksudnya nggak akan mungkin ada 2 pernyataan bersama-sama cukup, ini nggak akan mungkin. Kenapa? Karena ini udah beda perbandingannya nih. 7:5/5, ini 6:5/4. Ya enggak? Ya kan? Nggak mungkin dua-duanya cukup kan? Nah, sekarang kita coba cek kalau misalkan salah satunya saja.
Kalau misalkan kita punya 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA, misalkan ada nggak kira-kira ukuran segitiga yang bisa kayak gini gitu? Yang 7AB itu sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Ada nggak kira-kira? Ada aja. Ada. Coba misalkan apa? 7 kali 5. Bisa ya? 5 kali 7 sama dengan 5 kali 7. Ya kan? 7 kali. Nah, coba misalkan kalau AB-nya 5, BC-nya 7, CA-nya juga 7. Kira-kira kita bisa gak dapat nilai X-nya? Bisa, Kak. Bisa ya? Nah, bisa. Pokoknya bisa lah. Pokoknya bisa ya gitu. Bisa. Karena kalau kita sudah ketahui 3 sisi, itu pasti kita bisa tahu salah satu sudutnya. Iya. Nah, ini kan kelas sosum ya. Agak tinggi sih sebenarnya. Waktu kelas 10 itu saya nggak tahu ya di sosum diajarkan apa enggak. Ada yang namanya aturan kosinus. Iya. Dari Ajarin. Nah, Tapi diajarin ya. diganti soalnya, Pak. Betul. Nah, di aturan kosinus itu kita bisa tahu tuh berapa nilai sudutnya dengan tahu 3 sisi yang lainnya. Gitu ya. Artinya cukup ternyata gitu untuk kita bisa dapat hasilnya itu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Apakah ini akan konstan gitu si perbandingan ini? Coba kita cari yang lain lagi ya. Misalnya apalagi kira-kira yang bisa kayak gini? Ada nggak angka lain lagi yang bisa 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA? Nggak tahu. kayaknya bakal beda deh kalau beda. Kali 10. Kali 10. Oke, coba kali 10 ya. Misalkan sini 7 kali 10. Kalau misalkan dia beda ya. 7 kali 10 sama dengan 5 dikali berapa? 14. Di sini 5 dikali 14. Nah, ternyata kan ya dia kan perbandingannya masih sama juga ya. Ini ke sini kali 2 ya kan? Ini ke sini juga kali 2, ini juga ke sini kali 2. Berarti dia tetap sama aja. Tetap si sudut itu nggak berpengaruh gitu. Kan sudut mah mau asalkan rasio ukurannya masih sama, maka dia nggak akan berpengaruh pada sudutnya. Maka artinya 1 saja cukup. Nah, kira-kira kalau 2 saja cukup nggak? Cukup kayaknya. Cukup juga kayaknya. Cukup juga ya. Iya. Karena kita akan selalu bisa dapat nilai yang yang memenuhi itu. Contohnya saya kayak tadi yang 7 banding 5 banding 5. Tetap bisa kita dapat mau berapapun nilainya kita nggak tahu. Ya, cuman karena perbandingannya itu konstan, maka tidak berpengaruh pada sudutnya. Artinya sudutnya pun juga akan tetap segitu-gitu aja. Ngerti nggak? Contohnya kalau misalkan kalian punya segitiga nih. Ntar mana pointernya? Kayak misalkan kalian punya segitiga. Di sini ukurannya 1, misalkan 2 ya. Sisanya nggak tahu berapa lah. Nah, terus kita perbesar lagi segitiganya. Misalkan sini jadinya 3 sama 6. Si sudut ini bakal sama nggak? Sama. Bakal sama. Mau kita gedein seberapa besar pun tetap bakal sama, asalkan perbandingannya juga masih tetap. Misalkan sini 4, di sini 8 akan sama terus. Nah, di sini kan berapapun nilai A, B, B, C sama C-nya perbandingannya tetap kayak gini kan? 6, 5 sama 4. Artinya D yang benarnya. 1 saja cukup, 2 saja cukup. Gitu. Oke. Gitu ya. Sebenarnya enak sih apa soal-soal kayak gini tuh, kita bahkan mungkin nggak perlu ngitung gitu, hanya berhayal-hayal aja, cukup nggak ya? Oh cukup deh kayaknya. Nggak cukup deh kayaknya. Ya udahlah yang mana aja gitu udah. Habis. Oke, lanjut. Kak mau Oke. tanya. Ya, kenapa? Kadang itu dari option yang A, B, C, D, E-nya suka gak paham maksudnya 1 aja cukup.
tapi 2 saja gak cukup, itu yang mananya gitu. Oh, misalkan gini. Suka terkecoh. Oh iya. Iya, sesuai dengan kata-katanya sih sebenarnya. Kalau misalkan ada nggak tadi contoh soalnya di sini nih? Nah, kayak gini misalnya deh. Yang nomor 2 tadi ya. Kalau misalkan satu saja cukup, 2 saja tidak cukup. Nah, harusnya gini. Kalau misalkan ini tergantung pernyataannya sebenarnya. Misalkan di pernyataan 1 disebutnya sudut ABC 60 dan misalnya sisi berapa gitu ya, misalkan sisi AB-nya sama dengan berapa. Nah, ini akan sangat bisa untuk kita tentukan berapa nilai berapa nilai apa sih Luas namanya? segitiga. Luas segitiganya gitu misalkan. Nah, 2 saja nggak cukup, jelas 2 saja nggak cukup karena kalau hanya tahu satu saja, ya mana mungkin kita bisa dapatkan? Ya Ya. enggak? Nah, gitu kan tanpa kita tahu berapa sudutnya. Nah, terus kalau misalkan yang 2 nih, 2 saja cukup, tapi satu saja tidak cukup, ya tadi kan dia nggak mungkin gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya lebih enak kalau masuk ke soal-soalnya sih. Sesuai dengan kata-katanya aja, satu saja cukup, 2 saja tidak cukup. Berarti kalau misalkan kalian coba pakai yang pernyataan satu saja, jadi gini, kalau misalkan ngelihat yang opsi A ya, atau opsi A, anggap si pernyataan 2 tuh nggak ada, gitu. Bisa Oh nggak iya. kira-kira kita nyelesainnya kalau hanya punya yang satu aja. Nah, pas ngelihat yang B, coba tutup yang satunya. Manfaatkan si pernyataan 2 tuh. Bisa nggak kira-kira dapatnya? Kayak gitu sih. Kalau yang D, Kak? Kalau yang D, kita udah pakai yang satu, udah pakai yang 2, ternyata nggak nemu-nemu juga. Ya udah, berarti sama-sama nggak cukup. Artinya mungkin ternyata butuh informasi yang lain selain 1 dan 2. Mungkin harus ada pernyataan 3 gitu. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut nomor 4-nya. Ini kayak paling gampang ini kayaknya ya. Iya deh. Oke, AD-nya sama dengan 3. Enggak, kita yang ini paling susah. AD-nya 3, terus BC-nya 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Oke. Jika luas segitiga AEB, mana AEB? AEB adalah 12. Nah, ini kita harus bikin gini ya. Kita pakai garis bantu aja di sini. Kalau luas AEB itu kan berarti harus tahu alas sama tingginya ya. Dicarinya jarak ke E ke AB. Oke, kita anggap di sini sebagai titik apa ya, misalnya panjangnya misalnya Y gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini kita tahu panjang AB, yang D juga salah. Yang E juga salah. Karena kan ternyata satu saja juga cukup. Nah, sekarang kalau kita ketahui BD-nya sama dengan 12 juga cukup nggak? Cukup juga. Dia kan sama aja kayak AC juga kan. Nyari